Aku tidak tersesat. Aku hanya belum menemukan jalan pulang. Ya, di hari pertama, aku masih bisa tertawa. Di hari kedua pun begitu. Tapi di hari ketiga, aku mulai berbicara sendiri. Anehnya di hari kelima, suara itu bahkan mulai bisa menjawabku. Dan di hari ketujuh, aku pun tersadar. Yang tersesat bukanlah tubuhku, tapi pikiranku. Kalau kamu sedang mendaki atau pernah mendaki gunung, kamu harus tahu satu hal tentang gunung. Ya, gunung tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya sedang menunggu. Sebelum aku mulai menceritakan kisah ini, pastikan kamu menontonnya sampai akhir. Karena terkadang yang hilang di gunung tidak selalu ditemukan dalam keadaan utuh. Namaku Arga. Aku mendaki bersama 3 orang temanku. Mereka semua adalah sahabat terbaikku, yaitu Raka, Nino, dan Fajar. Di setiap pendakian tujuan kami tentunya sangat sederhana, yaitu mencapai puncak gunung yang sudah lama ingin kami taklukkan. Dan kali ini, kami akan mendaki sebuah gunung tua yang sering disebut warga sebagai gunung yang menyimpan banyak cerita. Sebelum melakukan pendakian, kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan kami selama pendakian. Perjalanan menuju base camp pun terbilang lancar. Kami mengurus perizinan dan persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, bisa dibilang pendakian hari pertama berjalan lancar. Cuacanya cerah, jalurnya jelas, dan kami mendaki dengan penuh canda dan tawa. Tanpa terasa, saat itu sudah hampir maghrib. Kami pun mendirikan tenda. Setelah tenda selesai berdiri, kami pun menyiapkan makanan untuk makan malam. Semua terlihat bahagia. Aku pun masih ingat kami tertawa lepas malam itu. Kami bercanda soal cerita-cerita mistis dan hal-hal yang menurut kami adalah hal yang akan paling dirindukan di gunung ini. Pada akhir cerita, Raka pernah berkata, "Yang bikin orang hilang itu bukan makhluknya, tapi karena panik." Aku pun mengangguk. Dalam hati, aku berharap bahwa dia benar. Pagi di hari kedua, cuacanya memang kurang bersahabat. Kali ini kabut turun lebih cepat. Namun kami terus melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan kami menemukan sebuah jalur yang bercabang. Kami sempat berdiskusi untuk memilih jalur mana yang paling tepat. Dengan membuka peta, memastikan kompas, dan memperhatikan jejak-jejak para pendaki sebelumnya. Setelah yakin,
Kami memilih salah satu jalur. Kami melanjutkan perjalanan hingga sadar bahwa pita penanda jalur sudah tidak terlihat lagi. Pada saat itulah Fajar mulai terlihat panik. Nino kemudian mencoba untuk membaca kompas lagi. Aku berdiri diam sembari berpikir. Hanya saja aku merasa ada yang aneh. Seperti ada yang memperhatikan kami. Tapi bukan dari depan dan bukan dari belakang. Aku merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari dalam kabut. Akhirnya kami memutuskan turun sedikit untuk mencari jalur awal. Itu adalah sebuah keputusan sederhana yang kami ambil, hanya saja keputusan inilah yang mengubah segalanya. Pada saat turun, aku merasa ingin buang air kecil. Kemudian, aku minta izin kepada teman-temanku untuk berhenti sebentar. Aku segera menepi ke pinggir jalur untuk menyelesaikan hajatku buang air kecil. Tidak lama, aku kembali ke titik awal tempat teman-temanku berada. Hanya saja, saat aku telah sampai di sana, teman-temanku sudah tidak ada. Tidak ada suara, tidak ada langkah, bahkan tidak ada panggilan. Yang ada hanyalah kabut yang lebih tebal. Aku kemudian berteriak, "Raka! Nino!" Hanya saja suaraku seperti memantul. Dan pantulan itu terdengar seperti suara orang lain. Kemudian aku mencoba untuk mengikuti jejak mereka. Aku mencoba mengikuti jejak, tapi tanahnya lembab dan rata. Seolah-olah tidak pernah ada siapapun di sana selain diriku. Hari berangsur gelap dan malam pun datang. Aku berinisiatif untuk mendirikan tenda sendirian. Ya, kali ini logikaku masih bekerja. Aku masih yakin bahwa mereka pasti akan kembali ke camp dan besok aku akan menemukan mereka. Kali ini malam turun lebih cepat dari biasanya. Jam di tanganku menunjukkan pukul 19, tapi langit sudah seperti tengah malam. Angin yang berembus terdengar seperti bisikan.
Tiba-tiba aku mendengar suara langkah yang pelan mengitari tenda. Aku menahan nafas karena langkah itu berhenti tepat di depan pintu tendaku. Dan seseorang bernafas di sana. Sejenak aku sempat berpikir bahwa itu adalah teman-temanku. Kemudian aku membuka resleting tenda dengan gemetar. Hanya saja ketika pintu tendaku buka, tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah tanah basah di depan tenda yang seperti bekas pijakan. Di hari ketiga ini, aku mencoba untuk turun dan terus turun ke bawah. Persediaanku mulai menipis. Aku berjalan tanpa arah pasti, dan kompas masih tidak mau diam. Jarumnya bergetar, sehingga membuat aku semakin kebingungan. Lalu aku mendengarnya lagi. Suara itu lembut, memanggilku. Aku kemudian menoleh. Kabut kemudian bergerak seperti tirai. Suara itu berbisik, "Ke sini. Mendekatlah." Aku tahu itu mustahil, tapi kakiku bergerak dengan sendirinya. Aku mencoba mengikuti suara itu. Hanya saja, setiap kali aku mendekat, suaranya terasa menjauh. Seperti permainan, seperti pancingan. Memancingku agar terus mendekat dan mendekat. Dalam usahaku di hari keempat untuk mencari jalur pulang, aku mulai bergumam sendiri. Atau mungkin bukan sendiri. Aku mulai melihat bayangan di antara pohon. Ada satu sosok berdiri jauh di depan sana. Tapi dia hanya diam. Ketika aku berkedip sebentar, tiba-tiba dia menghilang. Anehnya aku menemukan bekas sepatu dengan ukuran yang sama persis denganku. Tapi arahnya berlawanan. Seolah aku berjalan memutar. Seolah itu adalah tapak kakiku sendiri. Aku kemudian mencoba menenangkan diri. Meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah dehidrasi. Ini hanyalah kepanikan. Tapi ketika aku duduk untuk istirahat di sebuah pohon, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di batang pohon tersebut,
tergores tulisan "Jangan ikuti suaranya". Dan aku sangat yakin bahwa tulisan itu dibuat menggunakan pisau milikku. Kemudian aku mencoba mengingat kembali apakah aku benar-benar terpisah dengan teman-temanku, atau hanya aku yang berjalan terlalu jauh, lebih dahulu meninggalkan mereka. Aku mulai meragukan segalanya. Suara itu kini tidak hanya memanggil, ia bahkan bisa berbicara. Ia menyudutkanku. Ia berkata bahwa semua ini adalah kesalahanku, bahwa akulah yang telah meninggalkan teman-temanku. Bayangan Raka kemudian muncul dalam pikiranku. Ekspresinya kecewa dan sedih sekali. Lalu ingatanku tentang mereka kemudian muncul. Sebelum pendakian kami memang sempat bertengkar. Soal keputusan mengambil jalur, kemudian soal siapa yang menjadi leadernya. Aku teringat kembali bahwa aku yang bersikeras kala itu. Apakah benar aku yang telah memaksa mereka? Ataukah aku yang telah membuat mereka tersesat? Di hari kelima, kabut tidak pernah benar-benar hilang. Langit pun seperti ditutupi oleh kain abu-abu. Aku mulai merasa gunung ini berubah bentuk. Pohon yang sama muncul lagi. Kemudian aku menemukan batu yang sama dan jalur yang sama. Tiba-tiba aku menemukan sesuatu di tanah. Aku tahu persis ini adalah topi milik Nino. Topi itu telah basah dan terasa dingin. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih gelap. Aku tidak berani untuk memeriksanya. Dan aku tidak ingin tahu. Dalam upayaku menemukan jalur di malam ke-6, aku melihat api unggun di kejauhan. Aku mencoba berlari dengan sisa tenaga yang ada. Dan di sana, aku menemukan teman-temanku duduk. Raka, Nino, Fajar. Mereka terdiam mengelilingi api unggun tersebut. Wajah mereka terlihat pucat. Aku kemudian bertanya, "Kenapa kalian meninggalkan aku?" Raka kemudian menatapku lama. Kemudian berkata, "Kami tidak pernah pergi." Tiba-tiba angin memadamkan api unggun tersebut. Dalam gelap, aku melihat sesuatu yang salah pada mata mereka. Mata mereka terlihat kosong, seperti tidak ada siapapun di dalamnya. Lalu mereka berdiri secara bersamaan dan melangkah mundur ke dalam kabut tanpa suara. Ya, aku tidak tahu lagi apakah ini hari ke-7 atau hari keberapa.
semenjak pencarianku untuk bisa kembali turun dari gunung ini. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup. Hanya saja suara itu kini selalu ada. Suara itu tidak berbisik, tapi berbicara melalui pikiranku. Ia berkata, "Kamu tidak tersesat. Kamu adalah yang terpilih." Kali ini aku berdiri di tepi jurang, dan kabut di bawah terlihat seperti lautan. Aku mulai merasa ringan, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa dingin, dan aku mendengar suara terakhir. Suara terakhir yang berbisik mengatakan, "Kami menunggumu." Kemudian aku pun melangkah maju. Tujuh hari kemudian tim SAR menemukan sesuatu. Mereka menemukan tenda kosong, tas terbuka, catatan kecil yang ada di dalamnya. Terlihat sebuah tulisan tangan yang semakin tidak rapi. Catatan itu bertuliskan, "Aku mendengar mereka. Jangan ikuti suaranya. Sosok itu bukanlah mereka." Dan satu kalimat terakhir, "Aku pulang." Tubuhku kemudian ditemukan tidak jauh dari jalur utama. Ya, hanya 300 meter. Tapi wajahku terlihat tenang, seolah aku memang sudah sampai pada tujuan. Pesanku hanyalah, kalau kamu mendaki dan mendengar seseorang memanggil namamu, maka pastikan kamu melihat wajahnya. Karena di gunung, tidak semua yang terdengar seperti teman itu adalah manusia.